Oke, di sini saya akan ini ya, akan mencoba mempraktekkan koneksi dari Linux ke Linux, terus dari Linux ke Windows desktopnya gitu ya. Nah, ini saya di Linux-nya menggunakan dua distro. Yang pertama pakai CentOS, yang kedua pakai Ubuntu, terus yang ketiganya ini saya menggunakan desktop Windows 10 gitu ya. Nah, yang Linux ini dua-duanya VM dengan virtualisasinya menggunakan VirtualBox ya. Nah, kita lihat merubah IP address di kedua Linux itu seperti apa. Terus nanti kita testing ke masing-masing ke Linux, ke Windows gitu ya. Oke, kita mulai di sini. Saya mulai dari Linux Ubuntu dulu ya. Linux Ubuntu, saya login dulu. Oke, di Ubuntu saya sudah connect ya. Di Ubuntu sudah connect. Nah, untuk merubah IP address di Linux, kita harus masuk ke user root dulu ya. User root. Nah, untuk merubah ke user root yaitu sudo su ya. Nah, ini kalau modelnya crash, berarti kita udah masuk ke super user atau ke root. Tapi kalau modelnya dollar gitu ya, itu berarti user biasa gitu ya. Kemarin pernah saya jelaskan perbedaan antara user biasa dengan user root ya. Kalau user biasa dia tidak bisa merubah terkait dengan konfigurasi misalnya network dan sebagainya gitu atau yang di atasnya. Tapi kalau kita masuk ke root ini bisa merubah yang di bawah-bawahnya sampai pada konfigurasinya, sistemnya dan sebagainya. Makanya password dari user root ini jangan sampai diberikan ke orang yang tidak berhak gitu ya. Oke, di sini kita untuk merubah IP address kita masuk ke sini ya. v50 cloudinit.yaml. Ini harus ke pathnya dulu. Nah, ini ya. cd etc netplan. Kita masuk ke etc netplan dulu, terus ls. Nah, ini ada 50 cloudinit.yaml. Ini kalau konfigur network di Linux Ubuntu ya. Tapi kalau di Linux CentOS kita masuknya ke cd etc sysconfig network script if cfg ethanol gitu ya. Itu untuk konfigur di Linux CentOS. Tapi kalau di Ubuntu di sini. Nah, kalau dahulu di Ubuntu itu kita masuknya ke network interface. Tapi yang terbaru kita ke cd etc netplan terus v50 cloudinit.yaml untuk merubah networknya. Jadi udah ada perubahan nih pathnya ya. Oke, kalau sudah masuk ke sini kita langsung merubah IP ke file ini ya. Nah, ini IP-nya saya merubah misalnya IP-nya kita kasih berapa nih IP-nya 192.168.43.100 inilah 10 ya. Terus gateway yang di tethering saya 192.168.43.1 ya. Setelah itu kita simpan lagi. Nah, ini kita restart IP-nya ini, maksudnya restart Ethernetnya gitu ya, atau networknya, biar IP yang tadi kita rubah, yang tadi awalnya 4311 jadi 43110 ini udah berubah gitu ya.
Nah, ini untuk merubahnya netplan, untuk restartnya atau merestartnya netplan apply. Nah, ini kita lihat lagi IP-nya udah berubah belum. Nah, ini udah berubah ya. 192.168 yang di endpost 3, 43, 110 yang awalnya 11. Nah, ini merubah IP address di Linux Ubuntu. Kita testing Linux Ubuntu-nya 43.110. Nah, ini replay ya. Ke gateway-nya 431 replay. Oke, kita sekarang configure di Linux CentOS. Login dulu. Ini saya login sebagai root, biar langsung kita bisa merubah konfigur IP address-nya. Oke, ini udah masuk ke lambangnya crash itu ya, berarti kita masuk ke super user root. Kita rubah IP address-nya. Ini kan IP yang ada nih, saya 192.168.4350. Saya mau rubah jadi 111. Berarti v etc oh, sysconfig dulu, maaf. Nah ini ya, ini kalau konfigurasi network yang ada di Linux CentOS. Jadi berbeda ya. Tadi kan kalau di Ubuntu dia di apa namanya? Di ini ya, etc terus netplan ya. Terus ada nama filenya YAML itu ya, .yaml. Sekarang kalau yang di sini di etc sysconfig network script if cfg dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat tuh ada IP address 43.50 yang tadi kita lihat dengan IPA atau fconfig gitu ya. Nah, ini kita mau rubah insert jadi 111. Nah, ini kalau konfigurasi itu berarti ini masih kelas C ya. Netmasknya juga netmask kelas C ya, /24, 255, 255, 255, 0. Terus gateway-nya tadi ke 1 gitu ya, ke tethering saya. Nah, setelah itu kan ini alamat PC, alamat istilahnya PC-nya beda ya. Yang tadi CentOS 111, kalau yang Ubuntu 110. Kalau udah kita simpan, kita aktifkan dulu networknya. Oke, ini udah oke. Kita lihat IP address-nya udah berubah belum? Nah, udah berubah jadi 192.168.43.111. Kita testing. Connect ke diri sendiri, connect ya. Terus kita tes ke Ubuntu. Nah, ini ke Linux Ubuntu atau ke lawannya connect juga ya. Terus ke alamat PC yang ada di desktop ini ya. Ini IP config-nya, kita lihat IP desktop-nya. Nah, ini IP-nya 43133. Kita tes di sini 43133. Itu ya reply ya. Terus di sini juga kita tes ping ke 111.
Replay juga ya. Nah, kalau replay gini kita mau koneksi misalnya dari desktop mau ngakses istilahnya nih Linux Ubuntu sama Linux CentOS-nya ini server. Kita mau ngakses server gitu ya. Terus jaraknya kan berjauhan kan kalau udah jaringan komputer ya. Kita bisa remote kalau di remote Linux itu menggunakan SSH. Nah, ini SSH ini ada di sini ada menggunakan putih aplikasinya ya. Aplikasi putih kita mau connect ke yang misalnya ke CentOS. CentOS IP-nya kan 192.168.43 terus 111 ya. Nah, ini kita bisa tes. Nah, ini udah connect ya. Ini dari aplikasi putih di Windows ya. Di remote ya, Pak? Ya, di remote dari Windows. Nah, ini udah masuk ya. Remote ke Linux ya, dari Windows remote ke Linux sudah bisa masuk gitu ya. Nah, terus kalau kita mau transfer file gitu ya. Transfer file dari Windows ke Linux. Misalnya saya mau copy folder yang di dokumen sini nih. Misalnya jaringan komputer ya. IP OK mau saya kirim ke Linux CentOS. Nah, kita bisa menggunakan WinCP ini nih ya. WinCP IP yang Linux CentOS kan 192.168.43.111 ya. Username root misalnya. Oke, ini udah bisa masuk. Nah, ini udah bisa masuk ya. Nah, ini di sisi kanan ini Linux, sisi kirinya Windows nih ya. My dokumen Windows nih ya, C user dokumen. Kalau ini /root. Jadi udah connect nih, bisa transfer file. Misalnya tadi saya mau copy IP OK ini ya, yang ada di D, terus for campus, terus ada jarcom. IP OK ini mau saya copy ke Linux di home-nya root, home root ya di sini ya. Saya copy aja di sini. Nah, ini udah masuk nih. Ya. Kita cek pakai putih ya. PWD untuk melihat posisi kita sedang berada di mana. Oh, posisi kita berada di home root ini ya, /root. Kita langsung ls aja. Ya, ls-al untuk melihat lebih detail. Nah, di sini tuh IP OK ya, udah masuk ya. Nah, ini kalau mau transfer dari Windows ke Linux. Gitu ya. Oke, udah bisa masuk. Terus kita udah bisa connect antara Windows dan Linux gitu ya. Di sini ada mau ditanyakan nggak? Nah, ini kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Ini tadi koneksi Windows dan Linux sudah berfungsi, ya, berjalan. Ini saya tutup dulu putihnya untuk WinCP. Jadi nanti kamu kalau terkait dengan programming gitu ya, memindahkan file PHP atau file Java ke server Linux, terus bingung nih, kan sharingannya juga bingung gitu ya, sharingannya nggak diaktifin di Linux-nya. Nah, kita bisa menggunakan transfer filenya dengan WinCP ini gitu ya, aplikasi ini. Terus kalau meremote tadi pakai aplikasi putih gitu ya. Oke. Ini juga ke Ubuntu juga bisa ya. Ping ke Ubuntu tadi 110 ya.
Itu ya, udah replay ya gitu ya. Berikutnya, ini waktunya juga udah tinggal sebentar lagi ya. Jadi karena terbatas pakai Zoom ya. Nanti saya akan kasih link apa coba Skype gitu ya. Skype yang tanpa perlu ini, tanpa perlu apa namanya login gitu. Bagi yang emang tidak punya akun Skype, ini bisa langsung saya modelnya kayak Zoom juga gitu ya. Saya kasih linknya, nanti tinggal diklik, nanti bisa kayak saya. Kita akan coba juga gitu ya. Sejauh mana Skype juga bisa lebih inilah, lebih bagus dibanding yang Zoom mungkin yang durasinya pendek gitu ya. Coba Boleh tuh saya, Pak, boleh dicoba tuh. iya bila ini saya coba aja ya, ini saya tutup dulu kali ya, yang untuk ininya. Nah, Iya Pak. Ya, boleh, ya, boleh. terima kasih. Memang kalau untuk skip nggak ada batasan waktu, Pak. Tanya ayah.